Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rizkiana, NIM 1900005140, kelas 6C dari Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UAD. Di sini saya akan menyampaikan ceramah tentang madrasah pertama adalah seorang ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, syahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu di Masjid Darul Falah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang ini. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan remaja masjid yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kalian mendengar kisah Nabi Zakaria alaihi salam? Coba dibuka pada surah ketiga, surah Maryam sampai ke 11. Nabi Zakaria pun tak kunjung mendapatkan anak. Beliau selalu berdoa dan terus berdoa. Buka surah Maryam ayat ke-19. Bagaimana dari akhlak dari Nabi Zakaria alaihi salam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan, doa yang terus-menerus tanpa ada rasa kecewa. Dalam surah ayat keempat dikatakan bahwa, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah." Nabi Zakaria mengajarkan kita semua, teman-teman, kalian ketika menikah belum juga kunjung diberikan anak adalah terus berdoa tanpa putus asa, tanpa rasa kecewa. Namun pada akhirnya di usia senja yang menuju 100 tahun, setelah berdoa hampir kurang lebih 70 tahun lamanya, akhirnya Nabi Zakaria pun dikaruniai anak yang bernama Yahya Isa Al-Masih. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang ibu dan ayah yang hebat maka akan tahu sebelum anaknya lahir, anak ini mau dijadikan apa. Apa yang Luqman ajarkan kepada anaknya mengenai akhlak, yaitu janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan aku. Ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa bersikap tawadu, bersikap rendah hati. Jangan pernah menaruhkan marah. Ajarkan akhlak kepada anak-anak kita. Masalahnya anak-anak adalah peniru paling ulung atau peniru paling utama. Anak-anak usia dini itu dikatakan 0 sampai 6 tahun. Itu anak-anak usia dini. Atau dalam terima anak usia dini secara internasional. Anak yang mengatakan usia 8 tahun ke bawah, mereka adalah peniru paling ulung. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, akan mereka tiru. Orang tua tentu menginginkan anak-anaknya yang mempunyai akhlak
yang baik di rumah. Jadi, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ibu adalah madrasah pertama tanah yang pengaruhnya menyentuh seluruh jagat raya. Artinya, ibu memiliki peran yang sangat penting. Perempuan sekolah tinggi-tinggi nanti juga ujung-ujungnya di sumur, di dapur, dan di kasur. Benar atau enggak? Perempuan-perempuan berakhir di situ, kan? Betul kan? Sekolah tinggi-tinggi misalnya, atau ngapain sih untuk belajar menuntut yang hari bukan untuk apa-apa? Bagaimana bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik? Jadi, dimulai dari seorang ibu, lingkungan rumahnya terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi, jangan sekali-kali membelahi atau menyuruh anak-anak kita mengucapkan dengan kata-kata bodoh, karena apapun yang keluar dari ucapan kita akan menjadi seperti itu. Berkali-kali bilang anak bodoh, anak nakal. Ucapan tersebut menjadi doa orang tua. Apalagi doanya seorang ibu harus berhati-hati. Dijaga lisannya dengan baik ya Bu. Barang siapa yang beriman kepada dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau enggak bisa, ya sudah, cukup diam saja. Ketika ibu sedang marah, itu banyak-banyaknya setan yang ada di tubuh kita, sehingga kita tidak bisa mengontrol omongan, bahkan perilaku kita. Jangan sekali-kali melakukan hal-hal seperti itu, karena apa yang kita lakukan ke anak kita bakal ditiru, baik itu buruk ataupun yang lainnya. Kalau ingin anak-anak kita berbicara yang santun, bersikap tawadu, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian harus mencontohkan hal-hal yang baik. Peran orang tua di dalam pendidikan pun juga tidak sepele, karena pendidikan merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh setiap individu yang hidup agar dapat bertahan di zamannya. Dewasa ini, orang tua semakin sadar akan pentingnya memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya sejak usia dini. Tentu, peran aktif orang tua perlu didukung dengan komunikasi yang baik antar orang tua dengan pihak sekolah. Sama seperti orang tua yang terlihat di sekolahan dasar, SD, mereka akan menuai dampak positif yang bertahan dalam kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu, tidak hanya peran guru dan lingkungan yang penting, namun di sini peran orang tua juga sangat berperan penting dalam prestasi akademik anak. Oleh karena itu, orang tua hendaknya lebih memperhatikan anak, melihatkan potensi dan bakat anak, menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar di sekolah, dan selalu memotivasi anak untuk menjaga semangat belajarnya. Saya juga berharap agar orang tua dapat melakukan semuanya ini dengan keikhlasan, sehingga terciptanya generasi yang berakhlak mulia, berwawasan kuat, dan berjiwa pantang menyerah. Demikian yang dapat bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.